Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya. Hari ini tanggal 28 Juli pukul 19:53 gue mau bahas DRMA karena memang ada beberapa teman-teman di YouTube yang minta dibahas DRMA ini. Nah, DRMA ini ada beberapa hal yang menarik ya guys ya. DRMA itu perusahaan lu yang belum tahu ya. Karena gini, banyak lo yang belum tahu DRMA mengingat dia sempat naik, dia kan ramai ini di sini nih. Waktu setelah IPO, kemudian labanya melonjak ya, melonjak di tahun 2023, tahun 2023 kemarin. Tiba-tiba naik, 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 kemudian sekarang turun. Sebenarnya turunnya DRMA ini bukan karena perusahaannya jelek. Bukan. Karena apa? Ya karena naiknya kekencengan. Waktu di sini naiknya kekencengan. Jadi bagi lu yang udah beli di sini selamat karena sudah mencatatkan keuntungan. Bagi lu yang beli di sini, ya mau bagaimana? Lu beli di harga yang mahal gitu. Pertanyaannya kan apakah DRMA ini bisa balik lagi ke angka sini? Ya kan, pertanyaan seperti itu. Kalau gue langsung menyimpulkan, kalau menanyakan gue langsung menyimpulkan bahwa bisa. Kemungkinan besar bisa, karena ini perusahaan bagus, prospeknya juga nggak jelek, ya. Cuman kapan balik lagi ke sininya itu yang kita nggak tahu. Nah, yang gua sampaikan adalah menggambarkan bahwa ini perusahaan bagus, perusahaan nggak ada masalah dan dia bisa berpotensi balik ke sini lagi asal labanya bertumbuh. Karena gini, ada beberapa hal yang menarik dari DRMA dan ini kaitannya dengan dia yang selalu membagikan sampai saat ini ya guys ya. Dia sampai saat ini selalu membagikan dividen payout ratio yang kecil. Karena perusahaan ini kan baru IPO, ya kan? Dia baru IPO. Kemudian perusahaan ini pun dia membangun pabrik. Membangun pabrik. Pabriknya total ada dua dan ini berkaitan dengan kendaraan listrik. Jadi ini sebenarnya perusahaan yang ada di Jababeka. Jadi di Cikarang, Jababeka. Gue tulisnya gini nih harusnya. Jababeka, ya, Cikarang. Jadi ada Dharma Control Cable. Kita singkat DCC dan ada Dharma Dharma DPA lah, pokoknya Precision Part. Jadi ini dua bentuk ekspansi DRMA yang fokus ke kendaraan listrik. Jadi kalau lo misalkan menanyakan, Bang, dalam beberapa tahun ke depan kan ada potensi kendaraan listrik ini masif. Baik motor, baik mobil juga. Lu nggak perlu khawatir karena DRMA sebenarnya sudah mempersiapkan hal tersebut. Kemudian dia juga mengakuisisi TCH. Jadi ini adalah pabrik komponen kendaraan mobil motor ya yang ada di wilayah Jawa juga. Dia akuisisi, gue lupa namanya tapi TCH ini pabrik komponen kendaraan. Dia melakukan akuisisi, jadi dia ya melakukan berbagai macam ekspansi yang pastinya membutuhkan uang dong. Karena membutuhkan uang, ya perusahaan ini tidak membagikan, salah satu alasannya perusahaan ini tidak membagikan dividen payout ratio yang besar karena kan dividen payout rasionya berkisar di bawah 30%. Biasanya 23, 25. Jadi lu gampang sebenarnya ngitung ya. Sampai saat ini kalau misalkan lu mau tahu, sekarang kan dia berpotensi dapat IPS 101, ya kan? Kalau misalkan dia membagikan dividen 25%, ya berarti potensi membagikannya dia akan 25 perak per lembar. Jadi ini adalah beberapa alasan, kalau gue melihatnya ya, kalau gue pribadi melihatnya, ini adalah beberapa alasan bahwa perusahaan tidak membagikan dividen payout ratio yang terlalu besar. Di samping dia melakukan ekspansi, kemudian dia melakukan akuisisi, ekspansi organik maupun non-organik, dia juga hutangnya lama-lama turun. Hutangnya lama-lama turun. DER-nya itu lama-lama yang tadinya besar ada di angka 100, 92, 76. Jadi dia sembari melakukan ekspansi, dia juga menyehatkan keuangannya. Kayak begitu guys. Itu yang dilakukan oleh DRMA. Hasilnya yang tadinya penjualannya meningkat. Penjualannya meningkat. Dan di tahun 2022, di mana dia ekspornya masih sedikit, baru mencatatkan 170 miliar. Tahun 2023 dia ekspornya selama 1 tahun mencatatkan 362 miliar. Di tahun 2024 ekspornya sudah menghasilkan 1 triliun.
Ini laporan keuangannya, sorry, dalam bentuk ini. Kalau gua nggak salah, ribuan apa? Bentar ya. Dalam rupiah. Oh, sorry. Kecil kan? Ini 170 juta. 170 juta, 362 juta ekspornya. Sekarang sudah mencatatkan 1 miliar. Masih kecil sebenarnya. Nggak sebanding dengan pendapatan domestiknya yang sebesar 2,5 triliun. Yang sebagian besar disumbang oleh Astra Honda Motor. Tapi kan ini menunjukkan bahwa perusahaan melakukan ekspansi dan ada hasilnya gitu loh. Jadi itu salah satu hal yang menjelaskan kenapa DRMA dividen payout rasionya itu sangat sedikit. Ya bisa dibilang ya sedikit lah karena 20% 30%-an. Jadi lu nggak bisa tuh dapat dividen yield yang besar. Tapi kalau lu menanyakan apakah ini perusahaan bertumbuh, bertumbuh karena prospeknya juga nggak jelek. Dia juga beradaptasi dengan perkembangan zaman, ya. Dan dia memang harus kita akui harganya cukup mahal kalau dibandingkan dengan Astra Auto Parts. Jadi gini, gue suka dengan grup Triputra ya. Triputra, TP Rahmat nih ya. Gue suka. Tapi memang di grupnya Triputra ini biasanya, nggak semuanya sih ya. Ada beberapa saham yang listing di Bursa Efek Indonesia. Itu sahamnya, valuasinya lebih mahal dari saham di sektor sejenis. Ya kan? Ada beberapa saham yang lebih mahal. Coba lu perhatikan. Cuman gitu, gua lebih suka, bukan gua lebih suka sih. Grup Triputra memang biasanya, sekali lagi ke sini nggak bisa dipukul rata, cuman kalau gue melihatnya secara pribadi dari kacamata gue ya, Grup Triputra ini pengelolaan perusahaannya bagus, ya, perusahaannya terus bertumbuh sampai saat ini yang gue lihat. Cuman yang listing di Bursa Efek Indonesia itu harganya biasanya lebih mahal. Kalau over value banget sih enggak, cuman lebih mahal dibanding perusahaan sektor sejenis. Kayak begitu guys. Nah kalau misalkan lihat dari valuasinya kan memang mahal. Ya kan, PBV-nya 2, PNS sih memang nggak terlalu. Dan kalau misalkan lu lihat dari potensi dividen yang dibagikan, ya mahal juga gitu loh. Kayak begitu. Nah, kalau sekarang kita ngelihatnya memang dari komisarisnya, di sini ada Nul Alio Laras Kusuma Negara, itu membeli saham DRMA rutin. Di tahun 2024 ini gue udah mencatat ada beberapa kali orang ini membeli ya, dari pihak komisarisnya ini membeli. Itu ada yang di angka 1000, ada di angka 1000, kemudian ada yang di angka 980, ada yang di angka 965, 905. Jadi kita udah punya indikator nih, ya komisarisnya beli. Apakah dengan dia beli sahamnya akan langsung naik lagi? Belum tentu. Apakah bisa turun lagi? Bisa. Cuman begini, kalau gua sih ya mempertimbangkan dia potensi dividennya di angka segini, ya mempertimbangkan hal tersebut ya. Ya gua mungkin kalau misalkan mau beli DRMA, gua akan mencoba menawar di range antara 500 sampai 600. Apakah akan dikasih? Belum tentu. Belum tentu sahamnya akan turun ke sini. Gitu guys. Belum tentu sahamnya akan turun ke sini. Jadi ini perhitungan gua pribadi aja guys ya. Walaupun gua ngomong begini, belum tentu sahamnya turun ke sini dan bisa jadi setelah dia beli nih di angka segini, ya mungkin ya di sini adalah bottomnya gitu loh. Dia berpotensi naik lagi. Jadi naik atau turunnya dalam jangka pendek sekali lagi gue nggak bisa menebak. Cuman gue punya perhitungan pribadi kalau mau beli ini biasanya di angka segini. Itu perhitungan pribadi. Cuman kalau lu menanyakan kesimpulan apakah perusahaan ini bagus, bagus. Kedepannya prospeknya bagaimana? Cukup bagus. Seperti itu guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.